warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen panitia PPG UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dan Bapak Ibu dosen tim penguji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sumar, SPD, guru bidang studi fikih di MTS Mambaul Ma'arif Belik, Pemalang, Jawa Tengah, dan sekaligus mahasiswa PPG Transformasi di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor peserta 5801370081061 NIM 256010110459 dan nomor pendaftaran ujian 2054111012. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi sujud syukur di kelas 8 semester ganjil dengan model PBL Problem Basic Learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Siap? Sehat? Sehat. Oke, kita lanjutkan untuk pelajaran fikih hari ini, ya. Terus tapi sebelum Pak Sumar mulai pelajaran, Pak Sumar akan mengecek dulu kerapian kalian. Coba semuanya berdiri dulu. Oke, kita berdiri dulu. Ya, bajunya dimasukkan. Dasinya pakai dasi nggak? Oke, semuanya sudah? Sudah. Nah, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu seperti biasanya. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas dan kemudian nanti membaca surat pendek, ya. Langsung ya. Hari ini surat apa? Al-Fatihah. Ayo, ketua kelasnya mana? Pimpin, silakan. Coba duduk, siap, berdoa mulai. Selanjutnya saya akan mengabsen dulu untuk anak-anak hari ini untuk kelas 8A. Aisyah, ada? Aisyah. Sebelum kita belajar untuk mengenai materi itu kita biar semangat, sedikit ice breaking. Yang pertama, kalau Pak Sumar nanti tepuk tangan satu, gitu ya. Oke, nanti ada kalau misalkan ada yang saya sapu gitu ya, berarti kalian harus berhenti. Oke. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Selesai kita menuju ke bab masalah materi kaitan dengan sujud. Minggu lalu Pak Sumar sudah belajar tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang pengurangan atau kelebihan dari sebuah rakaat, ya. Rakaat, ya, atau lupa ketika misalkan di situ berkaitan dengan sholat. Terus kemudian hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Yang sekarang adalah materi tentang masalah sujud syukur. Pak Sumar mau menyetelkan ini dulu, ya. Nanti disimak nih, menghadap ke sini ke layar, ya, semuanya.
sebabnya, pengertiannya sujud syukur itu apa dan sebagainya. Ya, nanti berkelompok membuat maju satu-satu membuat pertanyaan, kemudian ada temennya yang menanyakan dan sebagainya. Kemudian nanti ada prakteknya seperti itu ya, seperti itu, oke? Seperti itu, oke. Nah, ini materinya. Ya, sujud. Setiap kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan
nanti ini kan ada nih sujud tilawah ini harus kumpul. Mana? Nah ini apakah kamu pernah mempraktekkan sujud syukur? Nah pernah. Gitu. Dengan satunya contohnya ini saya mempraktekkan ini dan sebagainya kan gitu. Permasalahannya ini tidak begitu dan sebagainya. Hafalkan cara sujud syukur. Nah ini dihafalkan. Niatnya ini. Salah satu ini siapa yang mau maju? Silakan. Ya lagi. Ya silakan ini. Nanti berarti memperhatikan sujud syukur. Ya kelompok mana yang kesulitan? Ya silakan baca. Ya dibaca dulu materinya di sana ya. Oke. Mana? Ya. Ini adalah tugas mandiri dikerjakan. Nah, apakah kamu pernah yang namanya melakukan sujud syukur? Ya. Nah, ini nanti saya memiliki permasalahannya di sujud syukur. Maksudnya ini, hasilnya ini, nanti pengembangannya ini, ya. Terus kemudian yang kedua adalah apa aspek dari sujud syukur. Nah, ini dihafalkan. Ya, nanti siapa yang mau? Ya, siapa yang mau masuk? Ya. Pak. Ya, silakan. Ini sudah? Upi, gimana? Upi? Ya, silakan. Nah. Silakan. Tunjuk tangan. Ya. Ya. Kenapa? Nomor 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Mana kelompok 1 ini ya? Ya, kelompok 1. Bisa? Sudah bisa? Kelompok 1? Silakan, maju. Ya. Ya, maju. Ya, tepuk tangan. Kelompok 1. Ya, perhatikan teman-teman. Ya, perhatikan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 membacakan permasalahannya apa di sujud syukur ketika apa? Yang pertama. Ya. Tidak mengetahui waktu pelaksanaannya. Nah, terus penjelasannya adalah gimana? Banyak orang mengira sujud syukur dilakukan setelah sholat wajib saja. Solusinya. Sujud syukur bisa dilakukan kapan saja setelah mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah tanpa harus sholat terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan. Silakan untuk coba. Untuk kasus yang pertama adalah tidak mengetahui waktu pelaksanaannya. Berarti sekarang bisa ya. Silakan kalau mau praktek sujud syukur. Silakan siapa yang mau praktek sujud syukur? Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan sujud syukur. Ya. Ya. Mau praktekkan? Ya silakan, silakan. Silakan, praktekkan. Ya. Ya. Iya. Sana menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Ya. Ya. Terus ini mau pakai sajadah. Ya, pakai sajadah ya. Nah, sudah nih. Silakan. Pakainya ini. Oke. Silakan. Ya. Niat, niat, terus kemudian apa lagi? Niat ya.
bagaimana atau tidak berwudu sebelum sujud syukur, kan gitu ya. Oke, silakan, itu masalahnya. Coba penjelasan dari kasusnya apa? Ada yang langsung sujud tanpa berwudu. Sebaiknya berwudu terlebih dahulu agar sesuai dengan adat ibadah. Namun jika sangat mendesak, nikmat tiba-tiba boleh dilakukan tanpa wudu menurut sebagian ulama. Oke, bagian ulama mengatakan itu contoh. Misalkan ketika main bola, kan itu keringetnya roket, ya kan, keringetnya banter. Setelah itu langsung sujud syukur ketika menggolkan, kan gitu. Kayak semalam misalkan, kan gitu ya, nonton bola, gitu kan, gitu. Ya, silakan kalau misalkan mau mempraktekkan sujud syukur, silakan siapa yang mau mempraktekkan, silakan. Oke, ya, silakan. Yuk. Ayo, siapa? Ayo, Nadia, silakan. Nadia, silakan lakukan. Ya, sepatunya dilepas lah. Sini aja lepasnya. Ya, nanti kan sudah. Oke. Niat, sujud syukur. Ya, setelah niat itu apa? Takbir, tumanina. Ya, terus langsung sujud tumanina. Ya, terus langsung satu kali. Ya, satu kali aja. Oke, terus langsung salam. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, untuk kelompok 2. Apakah ada pertanyaan ke kelompok 2? Oh, ada. Mana? Syaratnya apa? Syarat sujud syukur. Nah, Syarat sujud syukur adalah Islam, akhir balik, arah sujud sejajar dengan kiblat, tidak menampakkan aurat dan dalam keadaan suci. oke, udah? Oke, tepuk tangan. Silakan, sudah selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berarti semuanya sudah melakukan pengertian sujud syukur, itu sudah tahu semuanya syaratnya dan sebagainya. Ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Oke. Berikutnya kaitan dengan itu, berarti untuk kesimpulan yang kali ini untuk kaitan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, kalian sudah paham dan sudah tahu, dipraktekkan juga dan sebagainya. Berarti di sana intinya kalian ketika misalkan sholat itu satu harus khusyuk. Terus kemudian tidak boleh di sana itu memikirkan sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian setelah itu karena fikih ini melekat kepada diri kalian, diri pasuman semuanya setiap hari, ya. Jadi kalian itu memang harus tahu semuanya tata caranya. Karena menyangkut dengan yang namanya ibadah sholat. Nah, ibadah sholat berarti nanti bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian kalian memang benar-benar tertib dari mulai tata caranya, dari mulai wudunya yang pertama, karena wudunya harus baik dan benar. Nek wudunya orang api, berarti ya di situ kalian juga sholatnya tidak sah. Kan gitu ya? Ya nggak? Ya. Terus pertemuan yang akan berikutnya. Ya, pertemuan yang akan berikutnya berarti tentang membahas kaitan dengan sujud tilawah. Ya, ada beberapa nanti tugas di rumah yang
membiasakan sikap taat, tawadu, tawakal dan syukur. Berikutnya yaitu mengamalkan sujud syahwi dan sujud syukur. Nah, yang berikutnya persamaan dan perbedaan sujud syahwi dan sujud syukur, karena sujud tilawah nanti akan dibahas pertemuan yang akan berikutnya. Ya. Perbedaan perbedaan dan antara sujud syahwi dan sujud syukur. Kemudian terakhir, apa hikmah sujud syukur dan sujud syahwi? Oke, itu nanti berarti untuk pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang dikerjakan di rumah, terus kemudian nanti kalian minggu depan kita akan bertemu kembali. Sebelum kita berakhir, ya, saya akan memberikan semangat dulu pada kalian bahwa sekolah dan sekarang belajar itu banyak hal yang kalian harus tahu, terutama tentang masalah sholat. Kalau perempuan ada diskon, ya, kalau perempuan ada diskon. Tapi kaum laki-laki saya mohon dengan sangat berkali-kali itu jangan sampai absen kaitan dengan yang namanya sholat. Sholat itu apa sih? Penting banget. Ya, penting banget karena dia sudah menjadi kebutuhan. Ya, semangat belajar. Ya, Pak Sumar sering mengatakan bahwa belajar itu memang benar-benar untuk apa ya, kebutuhan kita. Pak Sumar saja masih belajar. Ya, kalian tuh harus semangat belajar. Semua guru-guru di sini itu ketika mau belajar itu tetap belajar dulu, tidak apa namanya ya, menyepelekan artinya. Jadi artinya di sana itu masih ada butuh pembelajaran terus menerus, ya, kaitan dengan yang namanya belajar. Semangat, jangan pantang kendor. Semangat ya. Semangat. Tidak pantang kendor. Ya, jangan lupa berdoa. Kemudian satu berdoa. Ketika berdoa di dalam sholat, nggak usah banyak-banyak berdoanya. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami rezeki yang bermanfaat. Berikanlah kami rezeki yang halal. Ya, bila rezekiku masih haram, halalkanlah. Kan gitu. Bila rezekiku masih jauh, dekatkan. Ya, itu seperti itu. Jadi memang benar-benar kalian itu berdoa. Semangat. Saya, guru yang lain, staf yang ada di MTS Mambaul Ma'arif ini semuanya akan mendukung kalian selagi kalian itu masih bisa dan dibimbing. Kalau memang tidak bisa dibimbing ya sudah, kalau tidak bisa saya kembalikan sama orang tua. Barangkali orang tua bisa membimbing,
ngaji di rumah, ngaji tidak usah misalkan di kokon ya, tidak usah semuanya di rumah di apa suruh dan sebagainya, itu ngaji. Terus satu lagi, pakai kalau yang perempuan itu, kalau keluar itu jangan suka nggak pakai jilbab. Saya sering gitu ya, itu seperti itu ya. Walaupun itu jilbabnya diselendok, nah baiknya nggak masalah, yang penting pakai jilbab. Yang namanya aurat itu melekat di diri sendiri. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Oke? Jadi hal yang seperti itu kalian memang benar-benar harus tahu, belajar, semangat. Kalau ada sesuatu hal apa, silakan bisa konsultasi sama BK, sama Pak Sumar juga bisa, ya, sama wali kelas juga bisa. Seperti itu, ya. Sebelum kita berakhir, apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan, saya tak buka pertanyaannya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Monggo, silakan. Ya, apa ayo? Besok ada tugas kelompok lagi apa enggak, Pak? Ya, kalau ada tugas kelompok besok saya kasih tahu ke grup ya. Nanti berarti grup ini, apakah nanti grup ini mau berubah atau tidak, itu nanti berarti saya informasikan ke grup, gitu ya. Berarti kita nanti belajar sesuai dengan itu, melihat situasi dan kondisi. Karena tugas yang di rumah itu tadi berarti merefleksi pelajaran yang sudah lalu, kan gitu ya. Berarti ada dua materi, yaitu sujud sahwi dan sujud syukur yang terakhir ini. Seperti itu, oke. Itu saja mungkin dari saya. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian bisa mengetahui apa sebenarnya yang namanya sujud dan sebagainya. Nah gitu ya. Nah, setelah itu nanti dipraktekkan di rumah, kemudian nanti istirahat yang benar, terus makan pakai bismillah dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus kemudian jangan sampai kalian